Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita bangun di waktu subuh ini, meringankan langkah kaki kita menuju rumahnya. Semoga kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita akan mempermudah langkah kita menuju surga kelak di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, insyaallah sampai beberapa kali pertemuan, sekitar 20 sampai 30 kali pertemuan ke depan, kita akan fokus untuk mengupas temanya adalah kiat-kiat melipat gandakan pahala salat jamaah. Nah, jamaah rahimakumullah, salat jamaah adalah salat yang rutin kita lakukan. Tapi banyak sisi yang perlu kita ketahui agar ibadah yang kita lakukan itu bisa bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah Islam, karena Islam itu dibangun di atas landasan ilmu. Maka dari itu, apabila kita melihat salat jamaah ini adalah rangkaian kegiatan, rangkaian kebaikan yang kita lakukan, dan dia punya tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan inilah nanti akan kita singgung. Di setiap tahapan ini bagaimana caranya kita memaksimalkan pahala kita. Yang sudah kita ketahui misalnya dari rangkaian salat jamaah, mulai dari kita menyempurnakan wudu, lalu kita melangkahkan kaki menuju masjid. Berikutnya kita juga jangan lupa untuk berwudu di rumah. Lalu kita bersegera ke masjid. Setelah itu bagi yang bersegera kita melakukan salat sunnah, misalnya sunnah tahiyatul masjid. Lalu duduk menunggu salat, lalu kita menjawab adzan. Setelah menjawab adzan kita melakukan salat qabliyah. Lalu setelah itu kita berdoa. Berikutnya kita meraih shaf pertama, meluruskan dan merapatkan shaf. Lalu kita salat berjamaah. Lalu kita mengikuti imam, terus sampai dengan kita salam. Rangkaian ini jemaah sekalian, kalau ditelusuri, dulu pernah kami mengisi kajian ini selama 7 bulan, setiap minggu pertemuannya. Jadi kita rangkaiin di mana titik-titik kebaikan yang bisa kita maksimalisasi agar kita mendapatkan pahala lebih ketika kita mendapatkan salat berjamaah. Karena itu inilah pentingnya untuk kita berilmu. Kenapa? Dari 19 penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan, di antaranya itu adalah husnul mutaba'ah. Seberapa sesuai ibadah kita ini yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan melakukan rangkaian-rangkaian ini, jelas kita akan memiliki pahala berbeda dibandingkan kalau kita tidak ngerti rangkaian ini. Bisa jadi banyak dari rangkaian ini yang kita lalaikan, padahal sebenarnya kita bisa meraih kebaikan di balik yang kita lakukan itu. Nah, inilah pentingnya ketika kita berilmu dalam melakukan sebuah amal. Karena itulah Imam Al-Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Mari kita mulai. Ketahuilah bahwa di antara hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan adalah hendaklah kita menyempurnakan wudhu kita, terutama di salat jamaah. Kalau kita melihat hadis-hadis yang sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa besarnya pahala kita di dalam salat dan banyak pahala yang kita dapatkan tergantung dari seberapa sempurna
wudu yang kita lakukan. Karena itu hadis-hadisnya kita coba lihat. Dari Nabi SAW sampaikan kepada kita, ujungnya selalu menjelaskan man tawadda'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Juga dalam jelas lain mengatakan itu dia menyempurnakan wudunya. Nah, kalimat-kalimat ini yang harus kita pelajari nanti juga, seperti apa sih wudu yang sempurna. Karena ketahuilah bahwa wudu ini adalah syarat diterimanya salat kita. Betapa banyak kaum muslimin berwudu kadang-kadang asal berwudunya dan tidak tahu mana bagian-bagian yang penting untuk dibasuh dan diusap. Karena ketidakngertian ini, maka kita tidak heran itu mungkin karena tidak pernah mau belajar. Itu jangan sampai nanti kita termasuk juga di antara orang salat selama 60 tahun namun tidak ada satupun salatnya yang Allah terima. Bahkan memang setiap kita ini salat kita pun berbeda-beda pahalanya. Karena Nabi SAW bersabda, innar rajula la yansarifu, seseorang itu selesai salat, wa ma kutiba lahu illa 10 salati, pahala salatnya itu dicatat baginya itu 1/10, terus 1/9, lalu 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 sampai dengan setengahnya. Jadi walaupun kita salat berjamaah dengan imam yang sama, di masjid yang sama, dengan salat yang sama, maka sungguh pahala antara kita itu bisa berbeda jauh, tergantung dari tahapan-tahapan yang dia lakukan untuk memaksimalkan pahala salat berjamaahnya. Di antara hadis-hadis yang sampai kepada kita yang menjelaskan bagaimana kita harus menyempurnakan wudu ini dan apa sih keutamaan kita berwudu, terutama ketika kita lebih memilih untuk kita berwudu di rumah. Nah, hadis-hadis yang sampai kepada kita misalnya bahwa di antara keutamaan wudu itu, apabila kita melakukannya dengan menyempurnakan wudu kita itu, maka ini adalah sebab diraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan dari Humran bin Aban Maula Uthman radhiyallahu anhu, di mana Utsman pernah minta diambilkan air untuk berwudu, untuk mempraktekkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu akhwat iman, apabila kita berbicara di bab wudu, maka hadis-hadis yang akan kita ketahui dari bab wudu ini adalah diriwayatkan dari Utsman bin Affan, lalu Abdullah bin Zaid al-Ansari, lalu diantara dari Ali bin Abi Thalib, dan diantara dari Abu Hurairah. Inilah diantara hadis-hadis yang secara khusus meriwayatkan terkait dengan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama patokan utamanya adalah hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan dari Humran bin Aban Maula Utsman. Karena itulah setelah berwudu, lalu Utsman radhiyallahu anhu berkata, la yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinul wudu. Utsman berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinul wudu. Tidaklah seorang muslim itu berwudu dengan membaguskan wudunya, fayusalli salatan, kemudian dia salat satu salat, illa ghafarallahu lahu wa bainahu wa bainas salati allati taliha, melainkan Allah akan menghapus dosa, menghapus apa-apa yang terjadi antara satu salat ke salat berikutnya. Nah, jadi kalau wudu kita sempurna, maka akan terhapus apa yang terjadi antara satu salat berupa keburukan-keburukan. Dalam penjelasan lain juga, ketika mempraktekkan sifat wudu Nabi, maka di ujungnya Utsman mengatakan mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa hakadha, barang siapa yang berwudu seperti ini, seperti wuduku ini, thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia pergi ke masjid, la yanhazuhu illa salat, tidak ada yang menggerakkannya, tidak ada yang mendorongnya kecuali salat, ghufira lahu ma khala min dzambihi, niscaya diampuni
dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya karena ini adalah prakteknya dari Utsman, lalu menutup dengan hadis ini, maka penting sekali untuk kita ketahui seperti apa wudunya Nabi ini. Dalam riwayat lain lafaznya berbunyi man tawaddaa hakadha, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ghufra lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang dulu. Wa kanat salatuhu wa masyu dal masjid nafilah, serta salat dan perjalanannya menuju masjid sebagai tambahan pahala baginya. Nah, makanya kenapa kita Utsman menjelaskan ini, karena mau nggak mau kita harus mempraktekkan, mempelajari seperti apa sih wudunya Utsman bin Affan. Ya. Lalu dalam riwayat Zaid bin Khalid al-Juhani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu, barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat sebanyak 2 rakaat, la yasghu fihima, di dalam salatnya ini dia tidak berbicara atau dia tidak lalai, tidak berbicara dengan dirinya sendiri, dia tidak lalai, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Nah, di sini ada 2 syarat untuk dia, atau ada 3 syarat untuk dosanya diampuni. Yang pertama itu adalah dia menyempurnakan wudunya, lalu dia salat 2 rakaat. Lalu yang ketiga, dia tidak lalai. Lalai di sini pada intinya dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri di saat salat, khusyuk salatnya, maka itu penyebab dia diampuni dosa-dosa yang dulu. Bahkan dalam riwayat Utsman bin Affan juga, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa lis-salati fa asbaghal wudu, barang siapa yang berwudu untuk mengerjakan salat, lalu ia menyempurnakan wudunya. Selalu bilangnya membaguskan, menyempurnakan. Nah, kalau kita udah sempurnakan wudu kita seperti apa? Tumma masya ila salatil maktubah, kemudian dia berjalan menuju salat wajib, fasallaha manas umal jamaah au fil masjid, lalu dia menunaikan salat wajib itu bersama manusia atau dengan berjamaah atau di masjid. Apa keutamaannya? Ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi di sini dikasih persyaratan, wudunya itu pertama harus sempurna. Nah, sementara juga dalam riwayat lain Utsman, dalam hadis juga Umran bin Aban Maula Utsman, ketika Utsman mengajarkan sifat wudu Nabi, di ujungnya setelah berwudu Utsman menyebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nah, di wudunya Utsman, tsumma qama fa shalla rak'atain, kemudian dia berdiri salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, dan dia tidak terlintas di dalam hatinya perkara-perkara yang menghilangkan khusyuknya. Nah, jadi dia enggak berbicara, enggak mikir macam-macam. Kalau dia lakukan ini apa? Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang dulu diampuni. Nah, ini jemaah sekalian, karena itu Syekh Utsaimin berkata, ini adalah amalan yang mudah, namun dapat menghapus dosa seorang yang telah lalu. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa apabila seorang telah menyempurnakan wudunya, maka ia disunnahkan untuk mengerjakan salat sebanyak 2 rakaat. Salat inilah yang disebut sebagai salat sunnah wudu. Salat ini dapat dikerjakan kapan saja, pagi, sore, malam, siang hari,
baik setelah salat subuh maupun setelah salat asar, karena ini adalah salat yang dikerjakan karena ada sebab. Jadi apabila seorang berwudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengerjakan salat 2 rakaat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, di sini disyaratkan bahwa wudunya harus sempurna. Makanya kita akan singgungkan di lain waktu. Gimana sih tata cara wudu Nabi yang sempurna? Ya. Nah, dalam riwayat lain juga kita mendapatkan riwayat terkait dengan perintah untuk kita menyempurnakan wudu. Sama juga dalam hadis riwayat Utsman dijelaskan, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu kemudian dia baguskan wudunya. Kalau udah kita baguskan, apa utamanya? Kharajat khatayahu min jasadihi. Dosa-dosanya itu keluar dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti adfarihi. Sampai dosa-dosanya itu keluar dari bawah kuku-kuku jarinya. Bayangkan sampai seperti itu. Makanya ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Utsaimin berkata dengan demikian, wudu merupakan salah satu penyebab dihapusnya dosa seseorang hingga tempat yang paling sempit, yaitu di bawah kukunya. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa wudu merupakan salah satu ibadah terbaik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain menjelaskan, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah yang senantiasa menjaga wudu itu kecuali seorang mukmin. Nah, memang menjaga wudu ini perkara berat. Ya, apalagi untuk kalangan bapak-bapak. Ya, udah wudu sebentar kentut gitu. Itu berat. Ya, makanya jagalah wudu. Ya, dimanapun kita pergi, karena dengan wudu itu kita bisa tetap berzikir. Apalagi ketika kita berwudu di waktu-waktu diperintahkan untuk berwudu. Kapan diantaranya? Seperti kita mau tidur. Ingatlah bahwa kalau kita tidur dalam keadaan berwudu, itu sepanjang malam didoakan oleh malaikat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru hajilasa tahrakumullah." Sucikan tubuh-tubuh kalian, semoga Allah mensucikan kalian. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahira. Tidaklah seorang hamba itu tidur dalam keadaan wudu, illa bata ma'hu fi syi'arihi malakun, melainkan di pakaian yang digunakan tidur itu ada seorang malaikat. La yanqalibu sa'atan minal lail, tidaklah dia membolak-balikkan tubuhnya di malam hari, illa qal, melainkan malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni hambamu karena dia tidur dalam keadaan wudu. Jadi disinilah salah satu hikmah kita tidur dalam keadaan wudu adalah dalam sepanjang malam kita itu didoakan oleh malaikat. Bahkan Nabi berwasiat kepada Barra bin Azib, ya gulam, idza awaita firashaka fatawadda wudu'aka lis-salah. Wahai gulam, kata beliau, kalau kamu menuju tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudukmu ketika mau salat. Nah, lalu ikhwatul iman rahimakumullah, ketika kita melihat juga riwayat-riwayat lain terkait dengan perintah untuk menyempurnakan wudu ini, dengan berwudu yang sempurna akan dicuci kesalahan-kesalahan kita. Dalam hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu di waktu sulit. Apa makna waktu sulit ini? Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan maknanya itu di waktu pertama dingin yang menusuk. Kalau dingin yang menusuk kita di Indonesia mungkin nggak ketemu, karena kalau kita pernah tinggal di negara-negara
kayak Timur Tengah maupun Eropa, ini ketemu di musim dingin ini. Ya. Saya pernah ke Jordan, itu pagi harinya itu keluar karena musim dingin, keluar dari bandara itu 5 derajat, kan? Pas nginep di hotel besok paginya itu -2. Keluar itu masya Allah itu udah dingin, angin lagi, tambah hujan, ya Allah gitu. Luar biasa dinginnya. Dan pernah juga dulu waktu lulus SMA, setelah lulus kita camping perpisahan gitu dengan teman-teman itu di Gunung Wulirang di Jakarta, Jawa Timur. Jadi kita berangkat jam 10 itu baru sampai ke puncaknya itu sore. Ya, kita sampai berangkat udah sampai puncaknya sore. Akhirnya kita udah sampai sore, semua teman sampai sore turun. Nah, kalau turun tidak mungkin langsung gitu karena ketemu malam, akhirnya kita nginep. Malamnya itu ketika mau sholat isya, nyentuh air itu kayak nusuk-nusuk. Itu pas kita sentuh, masya Allah, hari semua teman-teman pada kita tayamum semua, nyentuh air itu udah gak kuat. Gitu. Nah ini kalau kondisi seperti ini maka kita bisa tayamum. Ya, kalau kondisi seperti ini dingin banget yang tidak kita bisa, ya kita bisa, kalau mampu ya silahkan. Tapi kalau seperti itu kita bisa wudhu sempurna, subhanallah. Ya kan? Apalagi kalau di Timur Tengah gitu, kalau udah musim dingin kan cukup kerasa banget dingin. Itu panas, mantap juga panasnya. Kalau udah sampai 50 derajat, masya Allah. Maka musim haji itu rata-rata 50 derajat panas. Kita di Indonesia alhamdulillah nggak ketemu seperti itu. Ya kita mah adem-adem aja gitu. Nah ini lalu yang kedua, waktu sulit ini kapan? Yaitu waktu sakit. Kadang-kadang di waktu sakit itu kita rada-rada males nyentuh air. Ya karena menggigil, karena lainnya itu. Maka kalau kita tetap sempurnakan wudhu kita ini, kita dapatkan pahala. Maka Nabi sekali lagi sabdakan isbaqul wudu fil makarih, menyempurnakan wudhu di waktu yang tidak disenangi. Berikutnya apa? Wa i'malul iqdam ilal masajid, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Ini nanti akan kita singgung secara khusus. Wa intizarus salati ba'da salah, menunggu satu salat ke salat berikutnya. Yaghsilul khataya ghuslan, sungguh akan mencuci kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita lakukan ini, subhanallah, maka ini juga keutamaan kita menunggu satu salat ke salat berikutnya, dan juga memperbanyak langkah kaki ke masjid. Nanti Anda banyak singgungkan salah satu amalan yang diperintahkan. Ada beberapa amalan yang kita diperintahkan banyak lakukan. Salah satunya itu adalah memperbanyak langkah kaki kita ke masjid. Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa dengan wudhu yang sempurna, maka ini juga akan menghapus dosa kita dan meninggikan derajat kita. Dan dalam hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsanal wudu." Apabila seseorang dari kalian atau seorang dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, setelah disempurnakan wudu apa yang dilakukan? Tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia pergi ke masjid. La yanzi'u ila shalah, dan tidak ada lain niatnya adalah untuk menunaikan salat. Jadi ke masjid ini memang di wudu di rumah, niatnya adalah untuk menunaikan salat. Apa keutamanya? Lam tazal rijluhul yusra tamu anhu sayyi'ah, maka langkah kaki kirinya akan menghapus kesalahannya. Ya. Wa taktubu lahul yumna hasanah, akan dicatat langkah kanannya itu satu kebaikan. Hatta
yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Nanti kita akan gabungkan dengan keutamaan berwudu di rumah agar kita ngerti keutamaannya. Bahkan dalam hadis lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Uqbah bin Amir, Nabi menjelaskan, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia membaguskan wudunya, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian ia salat sebanyak 2 rakaat, muqbilun alaihi ma bi qalbi wa wajhi, dihadapkan hati dan wajahnya kepada Allah, illa wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Nah, makanya untuk menghadapkan hati dan wajah ini butuh perjuangan. Ya. Karena seringkali kadang-kadang kita selesai takbir aja mengatakan Allahu Akbar, yang diingat macam-macam. Itu. Ingat ini, ingat itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau lupa kunci sholat aja ingat udah di mana tempat kuncinya. Ya. Kenapa sampai ini terjadi jemaah sekalian? Itu. Inilah gangguan besar iblis untuk kita. Makanya dalam hadis terkait dengan azan Nabi jelaskan kepada kita, idza nadal munadi, apabila azan dikumandangkan, adbar syaitan lahu duratun hatta la yasma' ta'dzin, syaitan itu lari terbirit-birit sejauh-jauhnya sambil keluar kentut gitu. Ya, bahasanya dia terkentut-kentut, itulah sambil lari. Tujuannya apa? Agar tidak dengar azan. Gitu. Ya, maka nanti kita akan singgungkan secara khusus keutamaan azan dan muadzin. Kalau azan selesai, datang, akbala, dia datang. Gitu. Gitu. Faida tu ya bisalah. Kalau salat kalau iqamah dikumandangkan, lari lagi, lari sejauh-jauhnya. Selesai iqamah dikumandangkan, datang lagi. Nah, kenapa dia bolak-balik seperti ini? Lalu dijelaskan apa? Hatta yahtural mar'u baina nafsihi. Lalu dia membisikkan seorang itu dengan dirinya. Apa yang dibisikkan? Uzkur kadza wa kadza liman lam yakun yadhkuru. Ingat ini, ingat itu, yang tadi sama sekali dia enggak ingat, Pak. Lalu apa yang terjadi? Hatta idalla rajul la yadri kam shalla. Sehingga orang itu lupa udah berapa rakaat salatnya. Gitu. Antum kenapa? Makanya kalau antum sholat itu sering lupa, udah tenang, tuh lupa, pikiran ngelayang ke sana kemari gitu kan, nggak jelas juntrungnya gitu kan. Nah, itulah kerjanya. Kenapa? Salah satu itu adalah ingin mengurangi pahala sholat kita. Makanya jangan heran kalau antum sholat tahu-tahu dapat inspirasi gitu kan. Gitu. Ya, inspirasi, tahu-tahu nanti ada tugas yang sulit antum lakuin pas sholat, ingat-ingat dikasih inspirasi. Oh, agar antum tahu nanti kalau kau dapat inspirasi, sholat aja. Akhirnya terjadi apa? Sholat itu dapat inspirasi, bukan lagi untuk Allah sholat. Nah, ini makanya perintah menyempurnakan wudhu ini sangat kita dianjurkan. Bahkan dalam hadis panjang yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baiti wa fi suqihi bid'an wa 20 darajah." Salat seseorang dengan berjamaah dilebihkan 27 derajat daripada salat yang dikerjakannya di rumah dan di pasar. Itu. Apa syaratnya? Jelaskan, wadzalika anna hadum idza tawadda'a fa ahsanal wudu. Yang demikian itu jika salah seorang di antara mereka berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Nah, setelah sempurna wudu apa yang dilakukan? Tsumma atal masjid. Kemudian dia mendatangi masjid. La yanhazuhu illa shalah. Tidak ada yang mendorongnya
Lewat la yuridu illa salat, tidak ada keinginannya ke masjid kecuali untuk salat. Falam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kaki melainkan akan diangkat baginya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus baginya satu kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Itu. Jadi langkah kaki kita gitu tuh. Lalu setelah masuk masjid apa terjadi? Fa idza dakhala al-masjid kana fi salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Kalau dia sudah masuk masjid, maka dia dicatat seperti orang yang sedang sholat selama sholat itu menjadi penahan dia pulang. Jadi kalau antum ada masuk masjid, setelah duduk di rumah, selama duduk di masjid itu dicatat seperti orang yang sedang sholat. Ini keistimewaannya. Makanya syaratnya itu adalah dia wudunya di rumah. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Itu. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisil ladzi shalla fi. Malaikat akan terus mendoakan salah seorang di antara kalian, atau berselawat untuk salah seorang di antara kalian selama ia tetap berada di tempat ia mengerjakan salat. Jadi selama dia duduk. Nah, ini bagi wanita di rumah, selama dia duduk ya silakan. Dia bisa lakukan. Apa doanya malaikat? Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangilah dia. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah taubatnya. Ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi, selama ia tidak berbuat sia-sia dan tidak batal wudunya. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan kalau di masjid itu dalam keadaan berwudu. Karena kalau kita berwudu, selama wudu kita akan didoakan oleh malaikat, dimohonkan rahmat, dimohonkan ampunan, dan dimohonkan diterima taubatnya. Ya, selama kita di masjid, dan dia juga dicatat seperti orang yang sedang salat. Itu. Nah, dalam hadis lain, di antara keistimewaannya juga kita menyempurnakan wudu ini. Orang yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, kemudian pergi ke masjid, lalu udah sampai masjid jamaah, udah selesai sholat, itu tetap dicatat pahala sebagaimana orang yang sholat berjamaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Hurairah, "Man tawadda fa ahsanal wudu'a." Barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, temeraha, kemudian dia pergi ke masjid, fawajadan nasa qad sallu, dan dia mendapatkan manusia atau orang-orang telah usai mengerjakan salat, a'tahu Allahu mithla ajri man sallaha wa hadaraha. Allah berikan pahala sebagaimana orang yang salat dan menghadiri salat tersebut, la yanqusu dzalika min ajrihim syai'a, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Diriwayatkan Abu Daud, Nasai dan selainnya. Jadi makanya ini keistimewaan untuk menyempurnakan wudu, apalagi tanpa wudu di rumah. Ya. Lalu berangkat ke masjid, dapat jamaah udah selesai, salat sendiri pun pahalanya sama. Tapi jangan sengaja telat-telat. Ya, udah tahu azan, oh ntar dulu deh gitu. Apalagi udah iqamah gitu, udah tahu iqamah ntar dulu gitu kan. Ya maksudnya gini kan, ketika antum mau salat ternyata sakit perut gitu, lalu buang air dulu, udah buang air pengen ke masjid, itu udah selesai gitu. Nah, ini keistimewaannya makanya. Gitu. Makanya disinilah perginya kita ke masjid ini ibadah besar di sisi Allah. Maka lakukanlah tahapan-tahapannya agar kita mendapatkan pahala yang lebih maksimal. Nah, menyempurnakan wudu juga sama sekalian adalah salah satu di antara penyebab muka kita itu nanti bercahaya di hari kiamat. Seorang muslim nanti, semua kita umat Muhammad
akan menjadi pembeda terbesar kita itu adalah wajah kita yang bercahaya karena sujud dan wudhu kita. Ya. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifu yaumal qiyamah." Tidak ada seorang umatku pun melainkan pasti aku kenal dia kelak di hari kiamat. Subhanallah, ini keistimewaan kita. Ribuan bahkan mungkin ke depan puluhan ribu tahun sampai hari kiamat akan berada umat Islam. Nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, Nabi tahu kita ini umatnya. Dari mana tahunya? Makanya sahabat lalu bertanya, "Wa kaifa ta'rifum ya Rasulullah fi katratil khalaiq?" Bagaimana mungkin kau kenal mereka wahai Rasulullah di tengah begitu banyaknya makhluk? Dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman akan berkumpul di padang mahsyar. Tapi Nabi kenal kita. Makanya karena seperti itu sahabat bertanya, bagaimana mungkin aku kenal mereka wahai Rasulullah di tengah begitu banyaknya makhluk? Maka apa jawab Nabi? Ara'aita law dakhalta sabratan fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farsun agharru muhajjalun ama kunta ta'rifu minha. Bagaimana pendapatmu kalau kamu masuk ke sekumpulan kuda hidam pekat, di situ terdapat kuda berbelang putih pada wajah dan kakinya, bukan kalian bisa membedakan di antara kuda tersebut? Qal bala. Menjawab iya. Qal, Nabi bersabda, fa inna ummati yawma idzin ghurrum minas sujud. Umatku nanti di hari kiamat akan bercahaya wajahnya karena bekas sujudnya. Muhajjaluna minal wudu', warna putih terpancar pada kedua tangan dan kakinya karena bekas wudunya. Makanya dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi sabdakan, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'." Umatku atau sesungguhnya umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalan, ya, disebabkan bekas wudunya. Kata ghurrah memang diantara maknanya warna putih yang terpancar pada wajah. Sedangkan muhajjal maknanya warna putih yang terpancar pada kedua tangan dan kaki. Dan di ujung hadis riwayat lain Nabi jelaskan, siman laisat ghairihim. Tanda ini yaitu bercahaya wajah dan tangan ini hanya dimiliki oleh umat Muhammad. Tanda ini tidak dimiliki oleh selain mereka. Makanya kita sebagai seorang muslim di padang mahsyar akan berbangga dengan dua perkara. Yang pertama adalah kita berbangga dengan muka, tangan, kaki itu bercahaya. Jadi di sini nanti di padang mahsyar kita itu akan berlomba-lomba terang-terangan cahaya. Dan bagaimana caranya agar terang? Maka seringlah berwudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Hurairah, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Perhiasan kaum mukmin itu sebanyak wudu yang pernah dilakukan. Yang menurut sebagian ulama yang dimaksud adalah perhiasan seorang mukmin atau cahayanya pada hari kiamat karena bekas wudunya ini. Nah, makanya ketika kita semakin sering berwudu, maka ini akan menjadikan cahaya kita itu semakin terang benderang. Nah, inilah hal yang harus diperhatikan sehingga kita itu bersemangat untuk berwudu yang benar. Nah, karena kenapa juga wudu itu adalah setengah iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Berwudu itu adalah setengah iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Ini salah satu zikir yang jarang jamaah pakai ini. Ya, membaca alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal kita. Subhanallah. Padahal yang menentukan seberapa cepat nanti kita masuk surga adalah seberapa berat timbangan amal kita. Karena itulah Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah."
Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridai. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Ini zikir ini. Lalu lanjutkan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Bacaan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Nah, ini ibadah zikir-zikir pendek tapi besar pahalanya. Lalu Nabi lanjutkan, wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Wassabru diyaun. Sabar itu adalah sinar. Al-Qur'anu wal Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Dan Al-Qur'an itu adalah pembela bagimu atau tuntutan atasmu. Kullun nasi yaghdu faba'un nafsahu famu'tiquha aw mubiqaha. Setiap manusia pergi menjual dirinya, maka ada yang memerdekakan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Maka Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata yang dimaksud di sini mencakup bersuci dengan air, bertayammum, serta mensucikan hati dari kesyirikan, keraguan-raguan, khianat, dengki terhadap kaum muslimin, dan mensucikan dari sifat-sifat buruk lain yang harus dibersihkan dari hati. Nah, ini akhwatul iman keistimewaannya. Apalagi kalau kita wuduknya itu bagus. Di antara keistimewaan lain adalah bahwa wuduk kita yang sempurna, terutama di waktu yang tidak disenangi, maka ini juga bisa meninggikan derajat kita kelak di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamkhullah bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maka kalian akan tunjukkan beberapa hal yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat. Apa disebut? Kemudian sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Kami mau ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, isbaghul wudu al makari. Menyempurnakan wudu di waktu yang tidak disenangi. Wa katratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah kaki ke masjid. Wa intizarus salati ba'da salat fadzalikum ribat. Menunggu satu salat ke salat berikutnya, maka itu namanya ribat. Itu adalah ribat. Apa disebut dengan ribat? Ribat itu adalah berjaga di wilayah perbatasan kaum muslimin yang akan diserang musuh. Nah, kalau ribat ini apa keutamanya? Nabi katakan ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyami. Ribat sehari semalam itu lebih baik dibanding puasa dan salat malam selama 1 bulan. Wa in mata, kalau orang yang ribat ini meninggal dunia, jara alaihi amalul ladzi kana ya'malu, pahala amalnya terus mengalir. Wa ujriya alaihi rizquh, rezekinya terus diberikan kepadanya. Wa uminal fattan, dan diselamatkan dari pertanyaan 2 malaikat. Nah, ini jemaah sekalian. Artinya apa? Tadi disebut ribat ini adalah menunggu satu salat ke salat berikutnya. Jadi kalau jamaah itu nunggu satu salat ke salat berikutnya, kemudian meninggal dunia di saat nunggu salat itu, maka pahala nunggu salatnya ini terus dicatat sampai dengan hari kiamat. Makanya bapak-bapak yang udah usia tunggu malaikat maut di tempat sholat aja. Nah, iya kan? Itu. Tunggunya tempat sholat aja gitu kan. Ya sekarang daripada bapak misalnya maghrib isya mau ngopi di rumah, mending ngopinya di masjid, Pak. Ya kan? Siapin aja di masjid itu kopi-ngopi gitu. Ya kan? Sambil nunggu sholat. Jangan sambil ngerumpi. Ini mojok ngerumpi ngalur ngidur ngomong. Mending duduk aja nunggu salat. Ya kan? Nah, mending itu pengurus sediain kopi. Jadi udah duduknya sini aja. Bapak di rumah sama-sama duduk ngopi tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau ngopinya duduknya di masjid, sebelah kopi baca Quran,
haus minum, kan lebih ini gitu kan. Ya daripada mau minum pulang, mending di masjid disediain misalnya untuk minuman gitu biar mereka gampang minum. Ya kan, ya mau minum aja pulang gitu kan. Itu kan lebih enak, udah adem, musim hujan, ada jahe gitu. Wah, itu pada betah di masjid. Nanti banyak ke masjid udah minum kopi, udah biarin aja, yang penting ke masjid gitu kan. Daripada nongkrong tempat lain, mending di masjid nongkrongnya. Ya. Duduk-duduk doang tuh, kita duduk-duduk doang di masjid. Yang penting dalam keadaan wudu, dicatat sholat, didoain malaikat lagi. Subhanallah. Inilah istimewanya kita duduk-duduk di masjid. Ya udah bapak-bapak itu buat aja tuh, ya kopi sediain di depan setiap ini. Itu duduk-duduk aja. Udah panggil teman-temannya, udah lansia tuh, udah tunggu malaikat maut di masjid aja lah gitu. Kan mending lebih enak Pak gitu kan. Itu ditanya bapak meninggalnya gimana, lagi nunggu sholat di masjid. Dengernya enak. Bapak meninggalnya gimana, lagi nonton TV pencet remote. Aduh, dengernya nggak enak gitu. Nah inilah keistimewaannya Pak. Makanya masjid ini sebenarnya ada salah satu cerita jemaah sekalian, masya Allah Pak. Itu jadi pernah diwawancarai para tukang beca, para apa namanya, ya orang-orang di terminal. Kenapa sih kalian pada nggak ke masjid? Pak, gimana kami mau ke masjid? Gitu. Kata tukang beca, kami mandi di masjid dilarang, ya kan? Gak boleh mandi di masjid. Kami kan kerja gitu. Kalau pulang nanti nggak sempat. Akhirnya apa? Disiapinlah tempat mandi. Udah biarin dia mandi di masjid. Yang preman itu ditanya, gimana kami mau ke masjid Pak? Gitu kan, orang-orang di masjid itu sangar-sangar, nggak ada senyumnya, ya kan? Itu mending kami di terminal. Di sini kami bisa ngopi berdua, satu gelas bisa berdua ngopi. Oh gitu masalahnya, nggak ke masjid ya. Akhirnya apa Pak? Yang tukang pengurus masjidnya tuh, tukang becak mandi dibiarin mandi. Akhirnya apa? Ketika dekat azan sekalian ke masjid, dia mandi lalu sholat. Tahu-tahu apa? Pernah suatu hari dia dapat sumbangan apa namanya? Tunai itu apa? BLT ya. Dapat sumbangan BLT Pak. Datanglah ke masjid. Ketemu Pak Ustadz, saya mau nyumbang ini. Itu nilainya itu kurang lebih sekitar 1 jutaan Pak. Itu tukang becak Pak. 1 juta nyumbang tukang becak. Lalu ditanya, Pak, ini enggak apa Bapak nyumbang sekian? Enggak apa-apa Pak Ustadz. Ini adalah uang BLT yang saya dapatkan. Karena masjid udah baik untuk saya bisa mandi, enggak harus pulang. Ini saya nyumbang. Ini baru pertama kali saya dapat BLT, saya kumpulin, saya sumbangin ke masjid. Coba Pak. Yang premannya apa yang terjadi Pak? Ketika dia dibiarkan, disediakan kopi, dia datang ke masjid. Awalnya datang aja ke masjid Pak. Untuk ngopi, datang ke masjid ngopi, udah. Dia ini mulai sholat, mulai ikut taklim. Ya kan? Lalu apa? Dia jadi sering ke masjid, Allah takdirkan dia taubat Pak. Makanya masjid perlu ramah sama jamaah, ya kan? Toh uang apa nama? Oh Ustadz, nanti kalau kita sediain tempat mandi, banyak yang mandi di sini. Ya toh itu uang jamaah, kenapa Bapak repot ribut-ribut? Daripada ngumumin gede-gede saldonya tapi nggak pernah dipakai untuk macam-macam. Ada di antara masjid yang digaji apa? Banyak yang digaji pengurusnya, habis uang masjid ngumpulin untuk gaji pengurus. Padahal pengurus juga nggak banyak yang dilakuin. Mending manfaatin, sediain seperti itu. Enggak apa-apa orang-orang datang ke masjid. Kebanyakan awalnya datang ke masjid untuk duduk-duduk, pengen ngopi, lama-lama dia yang nyumbang Pak. Manusia itu Allah kasih hidayah. Paling tidak kalau ada taklim kan setiap maghrib duduk-duduk. Iya walaupun mojok sono Pak, suaranya keluar kan kedengeran aja, biarin aja dulu. Kita semuanya itu butuh proses untuk berubah. Maka sekarang saya selalu ingetin di masjid-masjid, buat ramah jamaah. Masa gara-gara cuma mau minum harus pulang? Ya kan? Mending sediain di masjid. Udah sediain tempat minumnya tuh. Mungkin kita sediain ini atau aqua gelas disediain. Oh minumin aja di jamaah, yakin Pak banyak yang mau nyumbang. Kenapa?
Karena Nabi SAW sudah sabdakan kepada kita, siapa saja yang mengasih minum seorang muslim di dunia, Allah kelak akan kasih minum di hari kiamat di saat dia kehausan. Ya kan? Jumat udah rutin Bapak lakuin. Ada sedekah Jumat. Umumin aja jamaah. Itu kita sekarang mau sediain air dan kopi agar jamaah pada enak ke masjid. Udah jangan peduliin, yang penting dia datang ke masjid aja, daripada nongkrong sono sini, daripada nongkrong di luar tuh nggak jelas ininya, sama-sama ngopi. Mungkin ya ada yang butuh ngopi, lalu biar nggak bayar ya udah ke masjid aja, biarin tuh dimanfaatin dana itu. Ya, ada teh, itu sediain aja. Biar jamaah itu mau ke masjid. Tugas pertama itu biarin dulu ke masjid, agar Allah buka hatinya. Udah ke masjid aja bersyukur, daripada nggak ke masjid sama sekali. Masjid misalnya dibuat gede-gede, jamaah udah ketebak itu terus itu ya kelihatan tuh jamaahnya tuh, nggak jauh beda jamaahnya gitu loh. Kalau ada jamaah baru mungkin orang mampir gitu, jamaah sekitar enggak. Coba sekarang belajarlah Pak, ramahlah itu di masjid. Ya, sediain udah kopi, biarin aja sedekah. Orang yang mau sedekah banyak kok. Untuk kopi, teh, mungkin ada jahe, taruh aja. Biarin awalnya dia mau ke masjid. Yang penting kuncinya dia udah mau ke masjid. Apalagi bapak-bapak, udah undang aja bapak-bapak daripada nongkrong-nongkrong ngadul-ngidul di sana. Nah, ketika seperti itu mereka udah mau ke masjid, buat program, Pak. Yuk sambil duduk-duduk kita ngopi, baca Quran yuk. Program kita Pak. Yang penting mereka mau dulu. Jangan pas ke masjid muka-muka pengurusnya sangar-sangar gitu kan. Orang mau ke masjid gimana mau ke masjid gitu, belajarlah. Buat ramah ke masjid. Orang dulu senang ke masjid. Kalau udah dia senang ke masjid, bertahap. Yuk Pak, sambil duduk-duduk maghrib isya, daripada ngobrol-ngobrol mending dengerin tausiah, mending dengerin baca Quran. Sediain lalu buka program yang belum bisa baca Quran. Panggil siapa yang bisa, sediain yang belum bisa baca Quran. Itu nggak apa-apa, sediain waktu antara maghrib waktu yang kosong, ya kan? Kalau enggak selesai asar tuh, kan ini penting untuk dilakukan program gini, agar jangan masjid hanya programnya jadi terbatas, bingung mau ngapain. Coba aja jamaah buat pengumuman. Ya, setiap Jumat diumumin bagi jamaah yang belum bisa baca Al-Quran kami siapin, kan kalau mau ikut sama TPA nggak malu gitu kan, mending sediain ustadznya, imam bisa dimanfaatin untuk ngajarin TPA. Coba aja cek berapa banyak jamaah kita nggak bisa baca Quran, mungkin karena udah usia malu untuk belajar Quran, belajar Iqra, udah gede malu ya, mending disediain Pak. Ya, bapak-bapak yang udah bisa jadi relawan, paling tidak sekali seminggu, maghrib isya, daripada ini manfaatin. Selesai asar bisa dimanfaatin aja jamaah. Itu kalau memang dari sisi biaya untuk ini nggak ada, jamaah pasti ada yang mau. Karena kenapa Pak? Coba aja di antara kita ini cek bacaan Al-Fatihahnya. Coba, jamaah udah pada dicek bacaan Al-Fatihah enggak? Sediain tuh. Jamaah yang belum bagus bacaan Al-Fatihahnya bisa dicek. Karena ingat Al-Fatihah ini rukun sholat. Jangan sampai rukun sholat kita ini masalah. Perbanyaklah program yang menjadikan orang itu senang ke masjid. Biarin dulu lah mereka senang ke masjid. Ya, tukang beca, coba misalnya nih, saudara-saudara kita yang tukang saudara kita yang ojek. Ya mungkin kalau dia beli di luar 5.000 kopi, mending ngopi ke masjid sekalian sholat. Jadi dengar azan nih, lihat jam sekian azan, sekalian ngopi ke masjid. Udah biarin aja, 5.000 berharga mungkin bagi mereka, tapi dengan kita sediain kopi, subhanallah, mereka sekalian daripada sholat nggak ini ingat, kalau ingat azan zuhur, asar, sekalian ngopi ke masjid deh. Mereka ngopi dulu dengar azan, sholat, ada mereka bisa ngopi selesai sholat. Ya kan, paling tidak masjid semakin ramai. Karena kenapa? Nanti kalau tukang ojek itu, saudara-saudara kita yang tukang ojol lainnya itu, kalau mereka ngopi ke sini kan jamaahnya jadi semakin banyak. Yakin deh Pak, mereka itu pasti mau sholat dulu baru ngopi. Ya kan, udah azan ngopi dulu deh, sholat dulu baru ngopi. Jadi jamaah yang hadir itu semakin banyak.
Oh nanti terkenal dong Masjid Al-Hidayah tempat ngopi, nggak apa-apa gitu. Udah nggak apa-apa, yang penting jamaah pada datang dulu. Udah senyum sama mereka, ini mereka mungkin mereka ada yang belum makan, lalu bisa disediain. Ada di satu masjid ya mas, sekalian kemarin ngisi di masjid tersebut. Masjidnya itu di Ceger Pak. Apa masjid itu? Bapak coba aja ke Masjid Al-Falah di Ceger. Cari Masjid Al-Falah di Ceger. Itu Bapak lihat, marah masuk masjid. Itu udah langsung tertulis warung makan gratis. Setiap hari nyediain 300 kan. Setiap hari. Itu 300 porsi setiap hari, Pak. Bapak sudah baca tuh ke masjid. Kemarin saya ngisi di tempat itu. Karena disuruh rutin bisa ngisi di tempat. Subhanallah. Gimana Pak? Udah kita ini aja, usah pokoknya setiap hari siapa yang mau makan udah kita sediain, kang ojek makan apa. Akhirnya apa? Masjidnya ramai Pak gitu. Jadi orang tahu, oh Adil sediain makan. Mungkin sekali 2-3 kali dia makannya gratis, lama-lama ikut nyumbang. Masa kita makan gratis terus di sini? Itu coba aja sekali-kali Pak Ustaz. Mas masuk Pak, udah langsung lihat di sana gede Pak. Warung makan gratis. Setiap hari beliau nyediain 300 porsi Pak. Subhanallah. Gitu kan. Ini teman-teman tukang ojek, tukang ini mungkin yang ini, ya udah datang aja makan sekalian. Dan mereka makannya apa? Selesai sholat Pak dibuatnya. Jadi sholat dulu, udah saya sholat, baru yang mau makan silakan. Asar silakan. Masjidnya alhamdulillah Pak, kegiatannya di jalan. Ini yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita yang kekurangan, apalagi kondisi sekarang ini kan ya. Mungkin 5.000, 10.000 bagi saudara-saudara kita itu cukup berharga. Tetapi kita gerakkan jamaah-jamaah yang lain, silahkan. Ya mungkin nanti Bapak bisa datang ke apa kopinya mereknya gitu, datang aja Pak, kita mau rutin ngadain ini, Bapak menyumbang nggak rutin? Ya udah, mereka pada insya Allah dengan izin Allah. Nah inilah jamaah sekalian, target kita itu adalah agar kaum muslimin itu mau datang ke masjid dulu, daripada mereka nongkrong di sana sini. Mending disediakan, dibuat tempat mereka nyaman. Bapak coba yang belum pernah ke Jogokarya, silaturahim ke sana Pak. Ya, Bapak perhatiin masjid itu, bagaimana kegiatannya, gimana tromol masjidnya, siapa yang datang ke sana, masya Allah Pak. Itu pada ojek apa namanya? Mereka di sana Jogja banyak apa? Becak. Pada tukang becak itu masya Allah Pak. Itu. Nah inilah yang harus kita lakukan, mulailah itu membuat program-program yang menjadikan saudara-saudara kita itu mudah ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ada ditanyain? Enggak ada? Silakan. Waalaikumsalam. Ya, bismillah. Ana jawab dulu yang kedua. Ya inilah pentingnya untuk belajar khusyuk itu. Karena memang pahala sholat kita ini beda-beda. Ya. Belajar khusyuk itu ada dua, khusyuk ini ada dua. Khusyuk fisik, khusyuk hati. Kalau khusyuk fisik, ya badan kita itu enggak gerak macam-macam. Ya. Mentang-mentang punya jam baru gosok pas sholat itu kan, gitu. Tidak mikir macam-macam. Nah ini kalau khusyuk fisik lebih gampang. Artinya kita diam aja, pandangan ke bawah, kita dengar bacaan imam, udah dengar aja. Ini khusyuk fisik. Yang rada berat itu adalah khusyuk hati. Bertahan selama 2 rakaat untuk fokus bacaan sholat dan mengerti bacaan salat itu memang butuh perjuangan Pak. Nah yang bisa kita lakukan khusyuk fisik, ya udah kita khusyuk dulu secara fisik. Nah adapun gimana wudhu yang sempurna, insya Allah nanti akan kita kupas berikutnya Pak. Ya karena kita butuh tahapan untuk mengupasnya. Itu standar kalau wudhu ini kalau mau kupas tuntas kita butuh sekitar paling tidak itu 2 kali pertemuan. Ya untuk kita kupas lebih rinci.
Nanti dari wuduknya dulu, nanti apa pembatal wuduk, sunnah-sunnah wuduknya itu seperti apa, lalu yang awak rukun-rukun wuduknya yang mana. Nah ini perlu untuk kita kupas. Insya Allah nanti secara bertahap ya kita akan kupas ini. Ya ikut aja ya, biar kalau kita kupas lanjut apa waktunya ya. Nah, itu ya. Ada lagi? Ya. Nah. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان